Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kalau demokrasi dijalankan tidak benar, maka akan membawa masyarakat dan negara menuju suatu keadaan yang mau tidak mau harus diatur dengan otoritarianisme. Artinya akan terjadi disorganisme nasional sedemikian rupa sehingga mau tidak mau harus ada langkah-langkah yang agak militeristik untuk mengatur kembali. Jadi semakin tidak benar demokrasi dijalankan, maka semakin dekat ke sistem sosialisme diktator, gitu ya. Itu pertama. Maka Heinrich dan teman-teman di sana, ini lepas bahwa Hitler itu benar apa tidak larinya ke Indonesia, karena ini, nilai Hitler nomor satu adalah dia dari era dia satu-satunya orang yang berani pasang badan melawan Yahudi, dan sekarang tidak ada satupun yang berani berposisi seperti Hitler pada hari ini. Nomor dua, dia lari ke Indonesia karena Soekarno adalah satu-satunya orang yang berani melawan Amerika pada waktu itu. Dan dia memang pengagum Soekarno karena di dunia ini yang ahli pidato hanya ada tiga, yang satu Soekarno, yang kedua Hitler, yang ketiga tidak perlu saya sebut namanya. Kemudian Hitler jadi pura-pura jadi dokter di Sumbawa, dia jadi kepala rumah sakit di sana dengan nama Dr. Poh. Kemudian dia kawin di Surabaya, masuk Islam pada tahun 1974 dan meninggal pada tahun 1976 di rumah sakit Karangmenjangan, dikuburkan sekarang di kuburan pemakaman Ngagel, Surabaya. Anda bisa lihat fotonya di sana. Ini nggak masalah, iya atau tidak monggo, tapi yang jelas memang tidak ada tempat pelarian kecuali Indonesia untuk Hitler. Kemudian itu juga menimbulkan kekaguman-kekaguman. Pertama, Indonesia tidak punya masalah dengan Hitler. Dia tidak pernah menjajah kita, dan kita malah bangga sama dia, karena kalau tetangga-tetangganya Hitler itu beraninya melawan anak-anak kecil, dalam tanda petik, artinya menjajah Asia Afrika. Hitler tidak pernah menjajah Asia Afrika. Hitler, kalau kamu memang jago sini berantem sama saya, maka dia berantem sama tetangga-tetangganya, kan gitu. Kekeliruan dia adalah su'ul khotimah ketika dia sudah berales, kemudian dia ingin menyerang Rusia. Kalau dia tidak menyerang Rusia, saya kira Hitler tidak bisa dikalahkan. Kesalahan dia adalah karena dia menyerang negara yang terlalu luas, terlalu dingin, yang tentaranya kemudian tidak siap. Tapi jangan lupa Anda harus mengal-fatihai Hitler sebanyak-banyaknya, karena banyak sekali warisan-warisan kreativitas dan copyright Hitler yang Anda pakai. Misalnya toa di masjid-masjid, itu karya dia. Tank itu pertama Hitler yang bikin. Kapal selam Hitler yang bikin. Dan banyak lagi hardware-hardware maupun ide-ide strategi peperangan dan pengelolaan masyarakat. Di zaman Hitler tidak ada orang mencuri. Orang korupsi biar satu Deutsche Mark itu dihukum mati. Jadi Anda di zaman itu Anda keluar rumah tidak perlu kunci pintu, karena tidak ada orang berani mencuri. Karena mencuri langsung hukuman mati. Artinya Hitler itu dia tidak korupsi juga, gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa kita perlu melahirkan Hitler, ya. Tapi saya ingin mengatakan bangsa Indonesia tidak usah ikut benci Hitler, karena Anda tidak pernah punya masalah dengan Hitler. Anda punya masalahnya sama Belanda. Sama Belanda cintanya setengah mati, sampai sekarang sama Hitler membenci-benci. Ini juga ahistoris gitu loh. Terus berikutnya gini, akhirnya ditemuilah satu hipotesis, kayaknya Indonesia yang sudah disorganized, totally disorganized ini, politiknya bukan politik, ya toh, DPR-nya bukan DPR, presidennya bukan presiden, negaranya bukan negara, kan gitu ya. Semua serba bukan sebenarnya. Maka menurut Heinrich, satu-satunya Indonesia ini harus dipimpin oleh orang macam Hitler. Kemudian saya bikin simulasi di akhir Bang Wetan. Oke, sekarang kita pakai ada satu pendekatan dari Profesor Joko dari UNER pada waktu itu. Masyarakat di muka bumi ini kita carikan idematik tiga macam. Ada masyarakat kutu, ada masyarakat domba, ada masyarakat gajah. Kalau atau bangsa gajah.
Bangsa gajah itu bangsa yang intelektualitasnya tinggi, punya fokus, punya kepekaan, dan punya resistensi yang sangat tinggi terhadap bermacam-macam tantangan. Jadi di masyarakat yang sangat matang kalau gajah itu tidak mudah digiring-giring, mereka punya inisiatif sendiri dan seluruh itu kalau gajah. Kalau domba itu tidak hebat, tapi punya tingkat ketaatan tertinggi. Jadi asalkan pengembalanya baik, domba akan taat. Nah, masyarakat kutu adalah masyarakat yang tidak bisa diapa-apain. Biar pakai sampo model apa saja tetap ada kutu. Jadi nggak bisa diapa-apain. Nah, sekarang identifikasinya yang terdekat, bangsa kita ini bangsa gajah, apa domba, apa kutu. Untuk menentukan Hitler cocok apa tidak. Hitler cocok untuk masyarakat domba. Dan dia mengelola domba-domba Arya itu, dia sendiri asli Brunswick, Austria ya. Tapi dia kemudian Hitler itu hijrah ke Jerman karena dia disakiti oleh rentenir Yahudi yang orang tuanya hutang banyak, kemudian tidak bisa membayar, sehingga caranya membayar adalah merelakan kakaknya sendiri untuk dijadikan pelacur oleh rentenir itu. Maka dia sangat dendam secara pribadi kepada orang Yahudi. Nah, Hitler kemudian mampu menggiring domba-domba itu dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan 2 tahun dia masuk parpol, dia sudah menjadi sekjen. Jadi dia sangat hebat dalam soal pengelolaan domba. Tapi kan domba. Sekarang masalahnya orang Indonesia ini menurut Anda tadi kan kutu semua. Waktu di Surabaya tidak kita simpulkan kutu karena bangsa Indonesia punya sifat gajah yang juga luar biasa. Dia punya daya kreatif yang luar biasa. Dia pernah mempelajari peradaban dan spiritualitas yang sangat tinggi. Dia pernah punya fokus nilai dan pencapaian teknologi yang luar biasa. Dia bisa menciptakan bangunan-bangunan besar yang memiliki perhitungan-perhitungan kosmologis. Semua bangunan-bangunan besar, apa piramid, apa Borobudur, atau apapun candi, semua memiliki simetris, pada garis simetris dengan tatanan alam semesta. Jadi kalau bangunan modern kan tidak mikir utara selatan pun tidak. Jangankan mikir galaksi gitu ya. Kalau bangunan kita sekarang. Nah, bangunan kita pernah punya gajah. Kita ini bangsa gajah aslinya. Kemudian jadi domba. Terus tidak mendapatkan gembala yang baik selama 60 tahun lebih. Akhirnya setiap domba menjadi kutu. Tapi apakah kutu akan permanen menjadi kutu? Bisakah di antara kutu-kutu ini muncul yang akan melahirkan gajah-gajah? Dan begitu masalahnya. Jadi Hitler kalau memimpin Indonesia akan itu simulasinya. Cocok nggak? Hitler kebingungan di Indonesia. Dia pikir gajah ternyata domba. Dia pikir domba lah kok kutu. Setelah dia yakin ini kutu dan dia pakai metode kutu, strategi kutu, ternyata dia gajah. Kita cari benar teman-teman sekalian. Oke, kita tidak stereotip kutu, kita tidak stereotip domba, kita tidak stereotip gajah. Kita adalah bangsa yang sedang dijadikan kutu oleh proses-proses globalisasi. Betul nggak? Tetapi kita menemukan bahwa kita ini punya gajah. Dan kita juga bisa sami'na wa ata'na untuk pemimpin yang benar. Hitler nggak bisa memimpin Indonesia. Karena Hitler, kalau kita ngomong pendekar, dia hanya tingkat ketiga. Pendekar tingkat ketiga itu kalau dia berhadapan dengan seekor macan, saya pernah cerita kok ini. Dia pakai strategi modern, dia pakai lasso, dia pakai bau-bauan, dia pakai hipnotis segala macam untuk menaklukkan macan. Dia perlu pakai alat macam-macam. Terus pendekar yang lebih tinggi adalah gak katik taek-taekan, tabrak menulis. Dia berkelahi kalah atau menang. Dan pendekar kedua ini memenangkan pertarungan, macannya kalah. Tapi macan yang dikalahkan dengan cara itu akan taat benar-benar ataukah dia dendam? Dia akan dendam. Maka kita membutuhkan pendekar tingkat pertama. Hitler adalah gabungan pemimpin pendekar tingkat pertama dan kedua. Yang kita miliki di Indonesia pada suatu hari adalah pemimpin dengan kependekaran yang paling tinggi, yaitu si macan itu asal ada dia langsung jinak dengan rela, nggak pakai perjuangan. Pokoknya ada dia
macamnya langsung gitu langsung gitu deh, selesai masalah. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.